Desy Ratnasari termasuk salah satu artis Indonesia yang kini lebih aktif sebagai politisi. Jauh sebelum itu, wanita berdarah Sunda yang lahir di Sukabumi ini dikenal sebagai bintang iklan dan pesinetron hits pada masanya meniti karir sejak tahun 1988 lewat ajang Gadis Sampul. Nama Desy Ratnasari mulai mencuri perhatian saat ia bermain film Olga dan Sepatu Roda tahun 1991. Tidak hanya berakting, wanita cantik itu juga memiliki suara merdu dan kerap menjadi presenter. Nggak heran kalau berbagai penghargaan ternama pun sudah ia raih. Puluhan tahun bergelut di dunia hiburan, ternyata ibu satu orang anak ini, pesonanya nggak pernah luntur loh. Nggak percaya? Yuk lihat perjalanan Desy Ratnasari dari awal karir hingga kini menjadi politisi. Desy mengawali karirnya saat berusia 14 tahun mengikuti ajang pemilihan Gadis Sampul dan keluar sebagai juara 2. Gadis Sampul merupakan acara pemilihan model remaja yang diselenggarakan oleh majalah Gadis. Setelah memenangi ajang tersebut, karirnya berkembang dan melesat. Sehabis jadi sampul majalah Gadis tahun 1988, ini saat Desy jadi sampul majalah Hai 25 April 1 Mei tahun 1989, lalu ini potret Desy jadi sampul majalah Anita bulan Agustus tahun 1990. Cantik banget saat jadi sampul majalah Gadis edisi ultah November tahun 1990. Wow, cantik sekali jadi sampul majalah Femina 12 Mei tahun 1993. Segar dengan rambut pendek dalam sampul majalah Kartini April tahun 1995. Jadi sampul majalah Femina edisi Lebaran 29 Januari 11 Februari tahun 1998. Ini potretnya mengenakan seragam SMA. Ternyata tak hanya ketika berdandan sambil bergaya, cantiknya alami abis saat sehari-hari. Saat itu ia masih berusia 16 tahun. Ya, senyumnya manis banget ya. Ini jadi bukti kecantikan Desy yang tak lekang oleh waktu. Desy kemudian mulai menjadi pemeran film dan sinetron. Film dan sinetron yang dibintanginya banyak menyedot perhatian penonton, diantaranya Olga Sepatu Roda, Blok M, bersama Didi Petit dan Paramitha Rusady membintangi Si Kabayan, serta film Joshua Oh Joshua bersama aktor cilik Joshua Suherman dan Anjasmara. Desy sempat beradu akting dengan mendiang Nick Ardila dalam film Olga dan Sepatu Roda. Potret lawasnya saat muda benar-benar membuat terpesona bagi siapapun yang melihatnya. Gak mengherankan bila dua wanita ini punya banyak penggemar sampai sekarang. Penampilan dan karya-karya mereka akan jadi legenda dalam film tersebut. Nika diceritakan sebagai Wina yang tak lain adalah sahabat dari Olga atau Desy Ratnasari. Sinetron Desy yang terkenal diantaranya Jendela Rumah Kita, Saat Memberi Saat Menerima, Cinta, Anakku Terlahir Kembali, dan Malin Kundang. Desy mampu memadukan popularitasnya dan kualitasnya yang jarang ditemukan dalam dunia hiburan Indonesia. Begini penampilan Desy Ratnasari saat bermain sinetron Cinta Kelas Atas pada tahun 2005. Awet muda banget ya. Selain seni peran di berbagai layar kaca, Desy juga merambah ke seni olah vokal. Lagunya yang terkenal yaitu Tenda Biru. Lagu tersebut mengantarkan Desy mendapat penghargaan dari Malaysia sekaligus menjadi album Indonesia terlaris di tahun 1997. Di luar menyanyi, Desy juga aktif menjadi pembawa acara di beberapa program televisi swasta. Pada tahun 2011, pemeran Bu Jefwe dalam film Joshua Oh Joshua ini memutuskan untuk mengenakan hijab. Sukses menjadi artis papan atas nasional tidak membuatnya lupa dengan kampung halamannya. Ini potret Desy Ratnasari menapak tilas rumah orang tuanya di Sukabumi yang ditinggali sejak lahir hingga SMA. Ternyata tak banyak perubahan yang terjadi dari rumah masa kecilnya tersebut. Untuk masuk ke rumah masa kecil Desy Ratnasari masuk gang sempit, sama seperti ingatannya. Kawasan rumahnya sejak lahir hingga SMA ini tak banyak berubah. Tampilan depan rumah orang tua Desy Ratnasari juga masih sama seperti dulu. Desy mengaku dulu kerap main di halaman depan rumahnya tersebut. Begitu memasuki area rumah,
terlihat sederet foto berfigurat terpajang di dinding dan pilar teras rumah. Di halaman depan dulunya, terdapat air mancur dan kandang burung yang berukuran sangat besar. Kini sudah tergantikan dengan tanaman hijau, tepat di sebelah hunian orang tuanya. Des Ratnasari juga memiliki rumah yang dibelinya sendiri ketika berusia 15 tahunnya. Rumah ini sekarang difungsikan sebagai rumah aspirasi. Dalam kunjungannya, Des Ratnasari juga membagikan foto-foto lawasnya bersama keluarga di rumah masa kecil tersebut. Foto-foto ini menjadi bukti kenangan manis masa kecilnya. Lahir dan besar di rumah orang tua membuat Des menyadari bahwa meski tak ada perubahan berarti di kediamannya tersebut, semuanya kini terasa berbeda. Saat ini, artis senior itu menjabat sebagai anggota DPR RI dan tak heran. Karena dunia politik semakin dilirik oleh kalangan artis, bahkan banyak dari mereka yang sukses berkarir sebagai politisi. Sejak tahun 2014, Des terpilih sebagai anggota dewan. Meski kini lebih aktif menjadi politisi, ia tetap menyempatkan tampil dalam beberapa gelar wicara. Selain berkarir sebagai politisi, Des pun acap kali muncul sebagai dosen tamu di beberapa perguruan tinggi. Penampilannya saat menjadi dosen ini sontak menarik perhatian dan mendapat pujian dari para penggemarnya. Des menjadi dosen tamu di Universitas 17 Agustus tahun 1945 pada 25 September tahun 2022 lalu. Begini penampilan Des Ratnasari saat dipercaya untuk mengisi kuliah umum di Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus tahun 1945. Ia tampil berkelas dengan hijab biru dan blazer yang berwarna senada. Selain menjadi dosen tamu, penyanyi tembang Tenda Biru ini juga pernah jadi dosen honorer di Fakultas Psikologi Universitas Atma Jaya Jakarta, alma mater sarjananya dulu. Profesinya sebagai politisi membuat Des Ratnasari biasa tampil di depan umum. Nah, ini potret ketika Des mengisi acara pelantikan DPW Perempuan Amanat Nasional Provinsi Jawa Barat. Des memang menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat untuk partai yang dinaminya. Saat berdiri di atas podium seperti ini, wibawa dan pesona artis senior ini semakin terpancar. Potret ini diambil ketika Des Ratnasari sedang menyampaikan sosialisasi mengenai pandangan hidup bangsa Indonesia di Sukabumi. Kalau ini ketika ia berkunjung kerja sekaligus mengisi acara di salah satu sekolah di Sukabumi. Des Ratnasari produktif banget ya. Begitulah perjalanan karir Des Ratnasari. Ia adalah perempuan mandiri yang cerdas dan berprestasi.